Halo brother, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyapa saudara sekalian semuanya. Saya berharap, berdoa bahwa saudara sekalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya meminta perkenannya untuk memberikan satu pembinaan rohani atau pemberdayaan sosial kepada masyarakat, kepada yang mendengarkan, dengan pembahasan tentang hal klasik, hal yang kita malas tapi ada di dalam kehidupan kita. Kita malas bahas, tapi kadang-kadang kita bahas. Kita makin menjauh, dia datang. Apa itu? Banyak. Soal agama, Tuhan, materi, ya, jabatan, wanita, uang, ya. Kita malas bahas. Sudah, saya lagi malas bahas tuh. Tapi, bro, butuh duit. Ya. Malas saya lagi putus sama cewek. 3 hari kemudian, ada cewek cantik. Nah, gitu. Jadi kita malas bahas, tapi tiba-tiba kita bahas. Bahas agama. Lu ke masjid aja deh. Lu dengerin sana aja deh. Malas bahas agama. Bro, saya dapat cewek. Gimana cara urus di KUA? Gitu. Jadi kita sebenarnya malas, tapi pada saat kita butuh, kita datang. Saya kaya, kurang apa? Malas bahas duit, juragan. Gua baru sini, gila, saya kehilangan 50 juta. Sampaikan semua orang tahu semua dia hilang 50 juta. Kemarin aja dia nggak mau bahas duit. Jadi itulah manusia. Apa yang kalau giliran dia nggak mau, dia mah nggak mau aja. Tapi giliran dia mau, yang dia malas banget, yang dia muak banget, dia jabanin pengen bahas, ya kan? Dia jabanin pengen bahas. Kita lihat di Amerika Serikat, mana orang pengen bicara agama, bully aja semua agama. Tapi sekarang di jalan-jalan Los Angeles, California, sembahyang, sholat, gitu. Jadi giliran dia tahu aja, dia paham aja, dia mulai takut sama neraka gitu. Saya ngerasa panas ya di tubuh saya ya. Saya ngerasa panas ya, saya ngerasa covid. Saya mulai butuh Tuhan. Gitu ya, Tuhan ya. Gitu ya, cobaan ujian. Dia mulai ketika ada urgensi, ketika ada satu kedesakan di dalam dirinya, dia mulai butuh. Nah, itulah manusia. Saudara sekalian, Tuhan yang kita rasa nggak ada, itu kita mau bahas, ya, kita mau bahas itu. Tapi kapan-kapan ya. Sekarang apa kapan-kapan? Sekarang apa kapan-kapan? Ayo. Rasa butuh nggak? Butuh nggak? Oke. Saya mulai belajar, mulai pembinaannya pakai agama apa? Emang gua agama banyak? Enggak, cuma satu, Islam. Islam itu kitab sucinya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Rasulnya itu adalah Daud dengan kitabnya Zabur, Musa dengan kitabnya Taurat, Isa dengan kitabnya Injil, Muhammad dengan kitabnya Al-Quranul Karim. Sekali kita mulai lakukan pembinaan. 4, 3, 2, 1, open. Jangan bilang agak mirip-mirip dengan siapa gitu ya. Dia pakai manajemennya audionya yang bagus. Ini pakai mulut sendiri. Saudara sekalian, kita mulai dari Tuhan. Dulu masa kecil, saya masih awam. Kalau ada orang bilang Tuhan, saya jawab hantu. Jadi Tuhan itu kalau saya bilang Tuhan tuh, saya biasa bilang gitu, Tuhan tuh. Tuhan itu kalau dibalik jadi hantu. Gitu ya, emang lihatnya kayak gitu. Tuhan itu ngelihatnya kayak ghost, hantu. Beneran ya? Iya, kalau bagi yang yakin,
Kalau enggak ya enggak. Jadi gini, Tuhan itu adalah zat. Kok bisa? Iya dong. Tuhan tidak mungkin manusia. Karena kalau manusia, Tuhan mati dong. Emang Tuhan bisa wujud kayak manusia? Banget. Maka Tuhan mengatakan, setelah di Yaumul Hisab, dia akan menampakkan fisiknya. Jadi kita pada saat Yaumul Hisab, ruh kita dipanggil, jasad kita dipanggil. Seperti Tuhan mengajari pada Nabi Ibrahim. Cincang burung, taruh di utara, timur, utara, selatan, barat. Lalu Allah perintahkan Ibrahim untuk panggil kembali ruh dan jasad, dipanggil kembali. Mirip kakek, mirip cucunya juga, ilmu yang sama, itu Isa alaihissalam. Itu menghidupkan kembali yang mati. Yang mati ini bukan yang baru kubur. Ini udah nggak ada. Tulang-tulang. Panggil kembali. Ya, panggilkan kembali. Sama dia buat tanah yang dari debu, ya, dikumpulkan menjadi tanah, ditiupkan menjadi burung yang terbang. Sama. Saudara sekalian, Allah menjanjikan, Tuhan menjanjikan, Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan menampakkan fisiknya nanti. Dia akan menampakkan fisik. Perbedaannya dengan manusia adalah manusia beranak dan diperanak. Sedangkan Allah itu awal dan akhir. Dia tidak beranak, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan diperanakkan. Dia satu yang menyeimbangkan seluruh 7 lapis langit. Dia menyeimbangkan, bahkan dia lebih dekat dari urat leher manusia. Kalau pakai akal sehat, pakai ilmiah, dia di atas ars, tapi dia lebih dekat dari urat leher. Ini gimana ini cerita? Ada disebut wujud, ya, ada disebut wujud. Ada yang disebut Allahu Akbar, besarannya Allah. Dia besar betul, meliputi apa yang dia ciptakan. Jadi Allah terus dalam Al-Quran, Allah besar meliputi apa saja yang dia ciptakan. Itu dia semua zat. Maka ketemu maknanya adalah, definisi yang tepat adalah zat. Dan dia tulis dalam Al-Quran, saya adalah zat yang suci. Jangan terlalu cari saya. Jangan terlalu membuat hidup pun jelimet-jelimet cari. Nanti akan ketemu saya. Saya pandu kalian ya, untuk supaya ketemu saya. Sama seperti cari jejak. Kalau kita kebingungan dalam satu titik, gak akan dapat. Gak akan ada jalan menuju keluar, kembali ke tempat kita kemah. Maka kita harus berjalan mengalir. Dan jalan itu harus selamat. Siapa yang kasih? Panitia dong. Siapa? Seniornya. Seniornya yang panitia, yang kasih tanda-tanda jejak. Apakah sandi? Apakah berbagai challenge, tantangan-tantangan yang kalau lulus akan capai pada titik temu Tuhan tadi, keselamatan tadi. Nah, kita mencoba untuk mempercayai suatu panduan. Manusia itu biasanya realistis. Ini benar nggak ya? Coba deh. Nah, Tuhan itu memberikan makna coba itu kepada Ibrahim, kepada manusia-manusia, Musa, kepada semua-semuanya. Lu coba aja dulu dah, percaya. Saya tahu kau ragu Ibrahim. Saya tahu kau ragu Musa.
Saya tahu kau ragu Muhammad. Saya tahu kau ragu semua nabi-nabi itu. Tapi coba dulu kau jalan. Manusia itu umumnya ragu. Ini sekolah benefit enggak ya? Bisa buat kalau saya lulus jadi PNS. Bisa buat saya kalau saya lulus saya jadi perusahaan, kerja di perusahaan tertentu. Ya. Bisa enggak? Bisa enggak seperti itu? Kita mulai ragu. Ya. Lalu Tuhan memberikan panduan-panduan. Dari keraguan itu akan muncul tidak ragu. Ya, dari keraguan itu akan muncul ketidakraguan. Bagaimana caranya? Mengenal Tuhan. Ya, seperti yang kita mau bahas. Tuhan. Ngomong Tuhan panjang banget ya. Saya mau singkatin aja sekalian ya. Tuhan itu untuk mengenal ke Dia, kita mulai istilah dan kata introducing. Kalau kita baca buku, kalau kita baca suatu HP, mesti atau kita pernah ikut seminar, ikut apa gitu, latihan diklat. Kita harus saling kenal mengenal ya, nama kita ya. Kalau kak dikenal maka tak disayang. Itu kata-kata prolog. Tapi itu betul loh. Untuk mengenal saya yang di Arsy, mulailah mengintroduksi, mengenalkan hurufnya. Alif, lam, lam, ha. Mulailah kenal. Karena kita masih belum ada teknologi yang melihat alam semesta, NASA belum mencapai itu. Nanti pada konklusinya nanti kita mengenal dulu teori anatomi kedokteran, teori struktur tubuh. Kenallah manusia dulu. Dari luar nih, ini Allah, alif lam lam ha. Otak Allah, alif lam lam ha. Pencernaan usus 12 jari, alif lam lam ha. Tangan, jari semua ini alif lam lam ha. Ha, alif lam lam ha. Jadi kita kenal semua. Sistem tubuhnya kita kenal semua. Mulut, semua. Susunan gigi berapa. Kita akan ketemu semua dengan seluruh kesempurnaan yang Allah maksudkan. Ya, kalau kita mengenal di dalam mata kita, ya kita mengenal. Kita mengenal sistem saraf kita di belakang. Bentuknya sistem saraf, alif, lam, lam, ha semuanya. Ini semua alif, lam, lam, ha semua. Abang saya itu, Abang Im namanya, almarhum. Dia belak-belakan banget. Dia nulis aja seluruh tubuhnya, bentuknya. Dia kan biologi ya. Jadi dia mengerti anatomi. Bapak saya juga senang sama biologi, mengerti anatomi. Maka aku yakin kepada Islam itu mulai dari perkenalan pada anatomi tubuh. Luar dan dalam. Ketika kita mengenal tubuh, bentuk tulang, ya tulang kita ini ada bahasa Arab semua nih, bahasa Allah semua, alif lam ha, alif lam ha. Kita akan melihat Allah semua. Bahkan urat-urat kita, urat nadi besar, nadi kecil. Mata yang ini banyak urat-urat di mata ini, di pergelangan tangan yang patah nih. Ini Allah semua. Allah semua. Ya. Di situ
baru kita mulai kenal secara pengenalan awal, introducing awal. Kita kenal, oh ini bukan kebetulan ya. Kalau kebetulan manusia yang lain berbeda lagi, brother. Si A berbeda dengan si B. Kalau kebetulan si B berbeda dengan si C. Tapi dari Nabi Adam sampai anak-anak saya ini sama semua. Lihat di YouTube anatomi tubuh, di Google sama semua. Apakah kebetulan, saudara? Kalau mau mengenal yang memproduksi, kenal dulu diproduksi. Ini Samsung apa ya? Siapa sih yang buat perusahaan? Lihat dulu dong HP-nya, tuh ada tulisnya tuh. Oh, Samsung, betul. Made in mana? Cina, bro. Biasanya Samsung bukan Cina deh. Iya, jasanya sudah di situ. Oh, iya. Kalau mau mengenal siapa yang produksi, kenal dulu siapa yang memproduksi. Kenal dulu materi produksinya. Oh, dari Samsung. Oh, dari LG. Oh, dari Nokia, Sony. Kenal dulu materinya dong. Ini soal integritas. Ya, soal integritas. Kalau kita kerdil, nggak berani mengatakan kebenaran, kita tidak berjiwa besar. Ya, kita jiwanya kecil terus. Saudara, itu pertama. Mau mengenal Tuhan, kata Sunan Kalijaga, kata Rasul, kata Allah dalam Al-Quran, kata orang-orang pintar, kenallah dirimu dulu. Lihat semua tubuh fisik luar dalam. Lalu setelah itu diam. Berpuasalah sekitar sehari, 2 hari, 3 hari. Berpuasa mulut. Puasa pikiran jahat-jahat, nggak ngomong orang, nggak jelek-jelekin orang, nggak makan yang bukan haknya. Pokoknya yang benar dulu. Yang bukan haknya jangan dimakan. Puasalah. Nafasnya nggak ke seks gaib. Pokoknya puasa beneran. 3 hari deh. Setelah itu coba lihat apa yang dirasakan. Sama seperti orang mau operasi harus puasa dulu. Sama seperti kalau buat emas, dia harus bersihkan semua dari yang bukan emas sampai betul-betul kelihatan emasnya. Wih, keren banget ya. Tadi saya lihat jelek banget, kayak kotor apa gitu. Saya nggak ngereken. Ya Allah, sekarang gila jadi emas yang batang, bro. Yang kilapnya luar biasa. Wow, reken. Tulis harga 1 miliar. Lebih reken lagi. Pas giliran saya di dompet cuma ada 50.000. 1 miliar. Gila. Tadi saya nggak ngereken. Tuh kan. Kita mulai 3 hari. Ya, kecil ini. Kita mulai 3 hari puasa. Di situ baru kita lihat. Itu pun juga belum sampai emas murni batang, tapi insya Allah menuju ke sana. Coba. Tapi kalau masih ada pikiran jelek, masih ngomong jelek di batin, masih yang buruk-buruk, belum. Pada saat bersih banget ya. Kayak Sunan Kalijaga itu 40 hari 40 malam di dalam kubur. Dia mau menemukan emasnya sendiri. Dia menemukan diri. Coba aja. Nanti kita akan menemukan apa yang disebut dengan ma'rifatullah. Tapi itu keluar pelan-pelan. Gak yang sekali
jepret langsung emas semua. Wih, emas gila, emas, emang gunung emas. Pelan-pelan dulu bro, sambil pencarian ya. Tapi kita jalanin dengan benar. Tuhan bilang setelah kau tahu ini tubuh, ini Allah semua, maka jalan berikutnya kau puasa. Puasa. Nanti emasnya keluar pelan-pelan. Mas Joko, Mas akan keluar pelan-pelan. Akan keluar pelan-pelan. Itu Sunan yang sampaikan. Pelan-pelan keluar. Nanti kita lihat. Keluar pelan-pelan. Demi Allah, keluar pelan-pelan. Mulut kita akan ngomong yang benar. Mata kita akan lihat yang benar. Makan kita, tidur kita akan benar. Semua akan benar. Kalau kita istiqomah dengan kebenaran itu, makan benar, halalan thayyiban mubarakan fi, maka emas kita, kebenaran Tuhan yang kita mulai kenal dari tubuh kita ini, Tuhan itu akan memandunya dengan benar. Akan memandunya dengan benar. Suatu hari nanti kita akan terbawa pada satu perintah panduannya, yaitu bacalah Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seperti Nabi Muhammad yang siddiq dari lahir kecil, yang mempunyai alamin, sampai 40 tahun Allah mengarahkan dalam mimpinya, dan dia menggigil pada saat mimpi itu. Lalu dia lari ke Gua Hira, Allah menurunkan Jibril, bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi harus bersih dulu brother. Harus bersih dulu. Harus jalanin makan yang benar, jangan curi, punya orang, punya yang benar semua. Dia ngomong banyak, ngomong yang seperlunya, yang benar. Puasa 3 hari dia. Dan setelah itu nanti akan sering puasa sunnah, akan sering puasa. Setelah itu emasmu akan keluar. Mas Joko, Mas akan keluar. Mas, mulutnya akan keluar emas. Karena dia jaga matanya, dia jaga nafasnya, dia jaga mulutnya, dia jaga pendengarannya, dia jaga penglihatan, dia jaga berpikirnya. Dia jaga semua. Penerimaan makannya dia jaga, minumnya dia jaga. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semua dia jaga. Ketika dia sudah jaga semua, penghasilannya dia jaga. Tidak beli sembarang barang maksiat, gak jelas. Dia harus beri pada yang jelas-jelas. Paling terdekat Al-Baqarah 177. Yang terdekat ibunya, bapaknya, saudara-saudarinya, tetangganya, yang dekat-dekat dulu. Gak usah jauh-jauh, dekat-dekat. Berikan semampunya. Nanti Allah akan berikan panduan setelahnya. Sama seperti kisah istri Nabi Ibrahim. Tanda-tanda kau punya anak itu, kau harus puasa dulu 3 hari. Puasa dulu 3 hari. InsyaAllah akan ada jalan. Itu saja
saya sampaikan bagaimana kita mengenal Tuhan agar tidak goyah, agar tidak kesana kemari nggak jelas dapat materi informasi. Kita sendirilah yang harus mengenal dengan kita menjalaninya tanpa dari mana-mana. Kita sendiri jalani. Karena Tuhan itu pada keadaan yang benar. Untuk mengenali zat yang suci yang benar, kita dulu harus benar. Kalau kita nggak benar, nggak bisa kita mengenal zat yang benar. Kalau kita ingin preman, ingin mengenal pimpinan preman di sini siapa? Kau mau mata-matai? Iya, nggak bisa, brother. Memang nggak bisa. Kita harus seperti seorang preman dan belaga-belaga mau menemui pimpinan preman. Kita bilang aja kita dari pimpinan preman seberang. Belaga aja deh. Untuk kita datang melihat preman yang ada di sini. Mafia yang ada di sini. Kan di film-film begitu, bro. Atau intel yang pura-pura apa gitu masuk ke dalam. Kalau kita ingin mengetahui pimpinan preman, maka kita belaga harus dari preman. Gak bisa kita jadi benar, gak bisa. Dia gak terima di lingkungannya. Ente subhanallah terus, ente di masjid jangan di sini. Gak ada lingkungan. Untuk mengenal Tuhan, betul dia di barat timur selatan itu arah. Karena jalannya kuda kan kiblat kemana-mana. Tuhan bilang sholat aja. Ada yang ngomong ibadah, itu saya jawab langsung. Jadi Tuhan ini alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Gitu. Bicara Tuhan itu dia maha suci. Gak bisa orang kotor ngomong terus dia ada atau tidak ada. Ya gak bisa. Maka bicara zat yang suci, kita harus berada di dalam lingkungan yang benar, yang betul-betul menjaga makan, minum, lihat, semuanya dijaga semua. Baru nanti Tuhan akan memperkenankan dirinya untuk mengetahui lebih dalam setelah mengenal fisik luar dan dalam yang terlihat alif lam lam ha. Begitu cara mengenal Tuhan. Itu sandi atau petunjuk secara melihat secara fisik, secara panduan untuk mendapatkan kebenaran Tuhan. Satu, kalau kita ngomong-ngomong saja sulit. Nah itu maknanya ilmiah. Kita akan sering mungkin melakukan secara ilmiah. Ilmiah itu kan terbukti. Ini terbukti Allah ini terbukti ya, terbukti. Nanti kita akan terus melihat secara panduan-panduannya. Kita akan membuktikan secara panduan-panduan. Ya. Itu akan kebuka semuanya dan di situ kita akan merasakan emasnya diri kita. Tapi sama seperti kayak para guru-guru silat, setelah diberikan ilmu hebat pada kita, dibilang nanti kau turun gunung ya, jangan ilmu ini kau mengamalkannya kepada hal yang jahat. Ini untuk membela dirimu, namanya bela diri. Dan kalau ada yang membutuhkan, kau belalah dia. Superhero. Ya, belumlah engkau selamat, belumlah engkau disebut jawara, belumlah engkau disebut sebagai murid saya, jika ada yang lemah kau tidak bela. Bukan laki-laki dong. Buat apa kau belajar ilmu ini kalau kau tidak membela yang lemah? Begitulah umat Islam
belumlah engkau masuk surga, atau belumlah engkau Islam. Islam itu keselamatan di dunia dan di akhirat di surga. Jika engkau belum membantu sesamamu yang tidak mengerti Al-Quran, yang tidak mengerti jalannya menuju surga, kau lihat saja mereka tersesat, kau biarkan saja. Jangan. Nanti Tuhan tidak akan sayang lagi sama kau, karena kau kikir ilmu, karena kau tidak mau menjaga dia. Untuk menjaga memang ada jalannya. Sukar bagi yang tidak tahu ilmunya, mudah bagi yang mengerti ilmu. Saya kalau ngatur-ngatur di YouTube itu sulit karena saya tidak tahu ilmunya. Orang-orang ketawa semua. Kalau orang tahu ilmunya, ringan aja. Anak-anak sekarang Gen Z itu ringan, bang. Ini gini doang udah jadi tuh jadi tuh, bang. Gimana buat aplikasi ya, Dek ya? Oh gini, bang, gampang aja, bang. Kalau ngerti ilmunya enak. Gitu juga untuk mendapatkan Tuhan. Kalau ngerti ilmunya enak. Kalau nggak ngerti ilmunya mateng kon. Tapi Tuhan itu tidak boleh riak. Maksudnya setelah ngerti tidak riak, tidak merasa suci, tidak merasa masuk surga. Logis iya dong, karena masih 1000 tahun. Kalau kita meninggal 60 tahun, masih diuji lagi di alam barzah. Gitu. Iya. Karena finishnya itu 1000 tahun. Kita finish 60 belum finish, brother. 60 itu karena manusia dan jin gak senang, baku iri, jadi mati 60 udah tua dan sebagainya, dikasih cepat penyakit tua, uban lemah gitu, lemahin gitu. Covid diperlemah lebih cepat lagi, mati lagi, perang lebih cepat lagi, anak bayi sudah mati semua di Palestina, lemah mati, syarat nilainya mati. Tapi 1000 tahun itu memang Allah melarang mati bayi, karena start kehidupannya itu ya hitung pahala dosa di dunia ini. Tapi misal dia masih 60 mati misal, itu sudah lebih baik karena dia berproses, sudah dewasa. Nah, anak bayi nggak bisa dinilai dia benar apa nggak benar. Maka jangan matiin masih bayi, jangan matiin. Nah, pada saat nanti dia di alam barzah, Tuhan mau lihat bagaimana dia di alam barzah. Biasanya kalau hidup dengan baik, dia akan mati tenang di alam baka. Dia nggak kemana-mana. Nah, itu ciri-ciri orang-orang yang selamat sampai di surga. Kalau dia di alam baka tidak ngapa-ngapain, ngerjain orang-orang yang masih hidup di dunia. Melewati alam ruh, dada, hidung, kepala, mata, telinga, dia ngerjain. Orang jadi tunanetra, tunarungu, nah dia ngerjain tuh. Dia udah mati, dia datang lagi di alam anaknya dikerjain. Buta dari lahir ya. Itu saya dibuat kayak gini. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, itu adalah suatu panduan-panduan yang Allah akan berikan untuk mencapai surga. Saya kira itu, kita dari surga turun ke dunia akan kembali ke surga, dari Adam sampai ke keturunan. Nah, sekalian, kita harus tahu cara pulang kembali ke surga melalui panduan Tuhan. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Google Map-nya harus tahu. Ya, sulit nanti kalau tidak tahu. Ya. Itu cara mengenal, mengerti Tuhan ada atau tidak ada. Panduannya seperti itu. Jalanin sendiri ya, saya nggak bisa jelas detail karena itu empirismenya dirinya sendiri. Satu. Untuk jelaskan secara ilmiah, udah saya jelaskan tadi, fisik dan sebagainya. Nanti baca Al-Quran lebih detail untuk mengenal lebih dalam. Yang pertama. Yang kedua, soal klasik juga ya. Setelah Tuhan itu adalah apa kita yakin dengan kitab Tuhan, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Apa kita yakin? Ya yakin lah, jalan panduannya.
percaya dulu deh. Tapi kalau kita punya pintar matematik, kita analisis matematik pakai pisau analisa matematik untuk melihat kebenarannya Al-Quran. Benar gak Al-Quran ini? Coba ya, coba. Gitu. Saya social science, saya uji Al-Quran dengan social science. Benar. Benar. Saya uji benaran Al-Quran. Jadi matematika sosial itu ada rumusan mengenal sebuah kebenaran. Ada rumusan mengenal sebuah kebenaran yang tertutup rapat. Tuhan kan nggak terlihat ya di ars, tapi dia dekat urat leher. Gimana cara mengenal secara ilmiah? Ya, dibongkarlah di dalam teori sosial itu bahwa ilmu sosial itu artinya ilmu tentang masyarakat. Ya, masyarakat itu adalah kumpulan individu. Nah, individu itu adalah manusia. Ada akal, ada nurani. Balik lagi tadi saya ngomong tadi. Nah, di dalam perjalanan manusia dari Nabi Adam, dalam perjalanan manusia yang secara penjelasan antropologis, penjelasan berbagai ilmu, sains, manusia selalu didatangkan apa yang disebut dengan sebuah dialektika, kata Friedrich Hegel. Dia ingin mencari sebuah kebenaran. Katakan, dia ingin mencari perlindungan fisik rumah. Rumah itu adalah kebenaran. Kebenaran untuk melindungi dari hujan dan panas. Kebenaran untuk bisa memisahkan antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Anak laki-laki, anak perempuan. Kebenaran-kebenaran. Ada nilai-nilai yang diatur ya, dalam rumah tangga. Pada itu, rumah adalah kebenaran. Betul nggak? Maka rumah itu di dalam ilmu sosial adalah kebutuhan dasar yang paling fondasi, fundamental. Rumah, kebutuhan sosial, kebutuhan dasar. Nah, untuk dalam perjalanannya, manusia tidak hanya membutuhkan material, rumah, makan, sandang, pangan, papan. Tapi rupanya manusia dialektiknya, materialisme historis kata Karl Marx itu. Manusia membutuhkan suatu keadaan psikis jiwa yang tenang. Dia kaya raya, Firaun, Korun, Haman, banyak banget dalam sejarah sosial, dalam sejarah manusia. Harta tidak cukup menenangkan jiwanya. Lahirlah ilmu psikologi ya, berbagai macam temuan psikologi mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai kekayaan dalam hasil penelitian mereka itu tidak menemukan kebahagiaan sama sekali. Kalau kita coba kaitkan dengan orang beragama, lebih bahagia orang beragama dibanding dengan orang seperti Firaun, Korun, Haman dan sebagainya. Mereka tidak bahagia. Ada hal yang dikejar. Penyihir kejar lagi Firaun, Firaun kejar lagi penyihir. Mereka dialektik terus tuh. Di antara mereka tuh dialektik, kayak orang diskusi, tim diskusi. Lu benar apa enggak? Kemarin lu benar, hari ini lu gagal. Begitu terus di antara mereka. Musa datang goyang Mesir itu, bunuh semua laki-laki. Diskusinya penyihir kepada Firaun, gitu aja takut, anak kecil matiin semua orang. Diskusi di antara mereka, goyang. Kekayaan tidak menjamin, saudara. Kekayaan tidak menjamin. Pak Harto, maaf ya Pak Harto, izin 32 tahun mapan di secara teoritis, secara teori ekonomi udah mapan, tapi kenyataannya tidak. Pak Harto selalu bahas agama. Coba lihat YouTube-nya. Konsep di Orde Baru. Apa semua harus kaya? Oh tidak, Pak Harto bilang tidak boleh, tidak bisa. Coba lihat. Tidak bisa apa-apa.
jiwa, ruh. Materi, kekayaan itu konsumsi tubuh fisik saja, sarana prasarana saja. Memang kalau tidak lengkap, tidak ada perbandingan dengan yang lengkap, ada perasaan jiwa iri jiwanya, nggak habis-habis tuh. Kalau ada yang pengen jabatan, dia pengen juga. Usianya, iya ya, usia saya sudah lansia ya, jiwanya goyang. Saya biar lansia tapi saya punya kemampuan, saya kerjain aja dia. Tulang saya udah lemah, saya pindahin aja dia yang muda. Yang muda diambil, kena, dan patah deh. Jalannya udah jeo-jeo. Bisa. Karena ruh, jiwa. Jadi di ilmu masyarakat itu, ilmu sosial itu secara makro dan mikro realitas, analisis itu melihat fenomena bahwa masyarakat itu mengakui suatu believing, suatu keyakinan. Hampir di seluruh, dari kutub utara sampai kutub selatan, setiap negara, setiap dusun dimanapun berada di seluruh muka bumi ini meyakini suatu keyakinan yang tidak terlihat, yang disebut dengan gaib. Maka ilmu sosial mengadaptasi, memahami, understanding, verstehen tentang realitas yang tidak terlihat itu. Itulah kepercayaan masyarakat. Itulah kepercayaan masyarakat. Atas itu, saudara, di dalam penelitian sosiologi, dalam penelitian ilmu sosial, ditemukanlah dari hasil penelitian sintetisme bahwa panduan manusia, atau disebut dengan religion, atau disebut dengan believing, dari adat istiadat berkembang menjadi believing, menjadi suatu religion, suatu keyakinan. Mereka tenang. Tapi keyakinan itu ada dialektikalnya lagi. Ada kumulatif, ada uji kalau dalam teori Kuhn, paradigma ganda, ada uji kebenaran pada keyakinan itu, apakah masih diyakini apa tidak. Ada dalam sosiologi istilah dengan namanya determinisme sosial atau voluntarisme sosial. Ada aktor yang mendefinisikan sebuah kebenaran. Terjadilah penerimaan kebenaran menjadi perilaku sosial yang kemudian berkembang menjadi fakta sosial. Kebijakan ada istiadatnya, kebijakan believingnya, kebijakan religionnya. Tapi ujiannya besar, brother, sampai meninggalnya para nabiullah. Banyak korban di dalam menguji kebenaran sebuah agama. Ada miracle-nya, ada pesannya, ada kitabnya. Dan itu ujian amat sangat besar. Ada kumulatif nggak? Kumulatif. Kebenaran itu diuji terus dalam zaman ke zaman. Apakah betul-betul dia emas yang terjaga kemurniannya, atau sudah terpudar oleh waktu dan zaman? Itu. Secara ilmu sosial, kitab itu dalam fase-fasenya telah teruji. Tapi itu pun Tuhan, orang-orang sosial mengatakan tidak apa-apa, kitab-kitab ini akan terus teruji dari umatnya atau antar umatnya. Bagaimana? Apakah sejarah itu akan membunuh banyak orang, kata Kate Armstrong? Ataukah sudah menemui satu kata toleransi? Ya terserah antara umat beragama dan manusia itu sendiri, bagaimana perkembangan dinamikanya sendiri. Dan daripada itu semua,
Apakah betul kitab suci itu benar? Disitulah kita akan mengenal, ini loh kitab Tuhan yang tidak pernah hilang kemurnian kebenarannya. Karena Tuhan itu maha benar. Pada titik kebenaran, maka kitabnya yang dipandunya yang untuk kasih manusia tadi untuk selamat kembali ke surga, pasti terjaga kemurniannya. Benar. Ini yang kita pakai untuk kita selamat sampai ke tujuan kita di surga. Cara berpikir orang analisis sosial seperti itu. Cara berpikirnya. Itu kalau kita bicara agama, kitab suci. Yang kitab suci itu disebut dengan panduan untuk mengenalkan suatu ajaran. Ajaran itulah disebut dengan agama. Agama itu disebut dengan menyelamatkan. Maka disebutlah ajaran Islam. Agama yang menyelamatkan. Menggunakan bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Jawa, ajaran yang sugengin, yang menyelamatin. Hanya bahasa saja. Islam itu karena pakai bahasa Arab. Kalau Tuhan kasih agama pakai bahasa Jawa, mungkin namanya agama sugeng. Mungkin namanya agama sugeng. Ini soal bahasa yang Allah memilih. Ya. Itu ya saya kira. Begitu juga wanita itu adalah kita temui di mana-mana. Kita sebagai khalifatullah fil ardi kita pasti jadi khalifatullah fil ardi. Karena kita akan mengolah isinya wanita, laki-laki, sumber daya alam, sumber daya manusia. Kita akan kelola. Setiap manusia itu adalah khalifatullah fil ardi. Ngertilah panduannya supaya betul-betul bisa mengelola dengan cara yang benar. Pegawai negeri sipil adalah salah satu khalifatullah fil ardi, insan yang beriman dan bertakwa. Maka bertakwalah wahai PNS. Sebaik-baiknya kelola dari pusat. Jangan dolim. Satu hari kita akan menyesal di yaumul hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.